Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dwi Adinda Soliha, dari kelas Kimia B dengan NIM 2106031100071, Prodi Kimia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa saja sih manfaat tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita, apalagi di sekitar kampus saya pribadi ya, di kampus UIN Malang. Jadi saya akan mengusung tema tumbuhan di sekitar dengan manfaat yang cetar. Mengenal manfaat dari tumbuhan sekitar UIN Malang. Disimak baik-baik ya. Jadi tidak semua tumbuhan itu tuh tidak memiliki manfaat. Bahkan tumbuhan yang biasanya sebagai penghias pun dapat memiliki manfaat. Oke, saya akan menjelaskan apa saja sih tumbuhan yang dapat saya peroleh dari sekitar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dapat kita manfaatkan sebagai obat ataupun pewarna ataupun bahan makanan dan lain-lain. Simak lebih lanjut ya. Oke, tumbuhan pertama ialah dengan nama latin Zyscium oleana atau biasa yang kita sebut dengan pucuk merah. Zyscium oleana merupakan tanaman hias taman yang mempunyai nama lokal pucuk merah atau daun pucuk merah. Adapun manfaat dari tanaman daun pucuk merah sendiri sangatlah berbagai macam, seperti kandungan antosianin. Kandungan antosianin pada buah pucuk merah dapat berperan sebagai penangkal radikal bebas yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh. Selanjutnya, fenol. Kandungan senyawa fenol pada tanaman pucuk merah yang menghasilkan minyak atsiri. Selanjutnya, ekstrak. Ekstrak pucuk merah yang dapat diindikasikan sebagai herbisida nabati. Dan yang terakhir, antioksidan. Kandungan antioksidan dan zat aktif di dalam daun merah tanaman pucuk merah yang dapat berfungsi sebagai antibakteri. Banyak banget ya ternyata manfaat dari tanaman daun pucuk merah sendiri. Selanjutnya, di wilayah mana saja sih yang memanfaatkan adanya manfaat-manfaat yang ada di tanaman daun pucuk merah tersebut? Yang pertama terdapat di daerah Jambi. Pemanfaatan buah pucuk merah sebagai pewarna dan sirup biasanya dilakukan oleh masyarakat daerah Jambi. Yang kedua ialah di Riau. Pengambilan minyak atsiri pada daun pucuk merah dilakukan di laboratorium di daerah Riau. Dan yang terakhir di Surabaya. Pengambilan manfaat dan uji coba daun merah tanaman pucuk merah menjadi hand sanitizer dilakukan di laboratorium daerah Surabaya. Selanjutnya, bagaimana cara pengambilan manfaat dari tanaman daun pucuk merah sendiri? Oke, simak baik-baik. Adapun yang pertama, ketika kita akan mengambil pewarna makanan ataupun minuman, untuk mengambil cairan warna pada pucuk merah dapat dilakukan dengan cara dimasukkan buah pucuk merah ke dalam plastik dengan takaran 25 gram, kemudian dihaluskan dengan cara digiling atau di blender, kemudian tambahkan air secukupnya. Selanjutnya yang kedua sebagai sirup. Untuk membuat sirup dari buah pucuk merah dapat dilakukan sama seperti pembuatan pewarna, tetapi sesudah ditambahkan air kemudian diseduh sampai mendidih, lalu disaring dan dituangkan ke dalam gelas, lalu ditambahkan dengan air secukupnya. Selanjutnya, ketika kita akan mengambil kandungan minyak atsiri, maka pengambilan minyak atsiri pada daun pucuk merah dilakukan di dalam laboratorium dengan cara penyulingan daun pucuk merah dan dilakukan parameter yaitu rendemen, bau, warna, kelarutan, dan etanol. Selanjutnya yang terakhir, ketika kita akan memanfaatkannya sebagai hand sanitizer,
Pemanfaatan daun merah tanaman pucuk merah menjadi hand sanitizer dapat dilakukan dengan cara daun merah tanaman pucuk merah diproses menjadi simplicia, kemudian diekstrak menggunakan metode maserasi, kemudian diisolasi bersama bakteri uji coba pada media Mueller Hinton. Next, apa aja sih kegunaan tanaman daun pucuk merah sendiri? Adapun kegunaan daun pucuk merah sangatlah beragam, bervariasi. Oke, saya akan membahas sekilas ya. Yang pertama, ketika bisa menjadi sebagai penghias tepi jalan. Daun pucuk merah memiliki warna berbeda yang cocok untuk memberindah tepian jalan. Bisa kalian lihat gambar pada slide di mana di tepi jalan ditanami daun pucuk merah karena memiliki warna yang menarik, bukan? Selanjutnya yang kedua, sebagai pewarna alami pada makanan dan minuman. Kandungan antosianin pada buah tanaman daun pucuk merah dapat digunakan untuk pewarna alami pada produk makanan ataupun minuman, sehingga dapat mengganti penggunaan pewarna sintetis pada produk makanan. Selanjutnya, dapat pula digunakan sebagai sirup buah daun pucuk merah. Buah dari tanaman daun pucuk merah dapat digunakan pula untuk pembuatan sirup buah pucuk merah. Dan selanjutnya dapat digunakan sebagai kandungan minyak atsiri. Minyak atsiri yang dapat digunakan sebagai pengawet makanan, obat analgesik, sedatif, antiinflamasi, spasmolitik, dan anestesi lokal. Dan yang terakhir sebagai hand sanitizer alami. Pemanfaatan daun merah tanaman pucuk merah dapat diolah menjadi hand sanitizer alami karena mengandung antioksidan. Selanjutnya, ketika pucuk merah apakah bisa sebagai indikator asam basa? Jawabannya adalah tanaman daun pucuk merah dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan larutan indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kisaran pH. Ketika perubahan warna yang terjadi menjadi warna apa? Ketika indikator menunjukkan warna merah muda, maka menunjukkan hasil bahwasanya larutan bersifat asam. Sehingga ketika semakin pekat warna merah muda yang dihasilkan, maka semakin kuat pH asamnya. Sebaliknya, jika dihasilkan warna coklat, intensitasnya lebih pudar, maka didapatkan larutan bersifat basa. Sehingga ketika indikator menunjukkan warna coklat yang pekat, didapatkan pH larutan basahnya kuat. Oke, next, bunga selanjutnya yang dapat kita ketahui manfaatnya ialah bunga Bougainvillea butiana. Tanaman hias taman yang mempunyai nama lokal bunga kertas atau dapat pula disebut sebagai bunga bougainville. Adapun manfaat dari bunga kertas sendiri ialah sangat bermacam-macam. Kita sebutkan beberapa saja ya. Yang pertama, ekstrak. Ekstrak etanol bunga kertas memiliki antioksidan yang mampu melindungi tubuh terhadap kerusakan tubuh yang disebabkan senyawa oksigen reaktif. Selanjutnya, warna. Keanekaragaman warna pada tanaman hias bougainville memberikan manfaat yang dapat membuat halaman menjadi hidup, seperti di halaman rumah, kantor, dan sekolah. Dan yang ketiga, sebagai obat penyakit. Bunga kertas juga dapat berkhasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti bisul, biang keringat, peruitis, hepatitis, dan haid yang tidak teratur. Selanjutnya yang keempat, sebagai bunga adat upacara. Bunga bougainville biasa digunakan untuk campur bunga untuk upacara siraman dan di upacara pemakaman bagi bangsa Tiongkok dan India. Dan yang terakhir, bougainville sebagai penyaring udara. Sebagai filter dan meningkatkan kualitas udara sangat baik. Hal ini dikarenakan tanaman pohon atau perdu dengan tajuk yang rapat secara fisik dapat menahan debu dan abu yang berterbangan. Wilayah mana saja sih yang memanfaatkan adanya manfaat-manfaat yang ada di tanaman bunga kertas? Oke, yang pertama ada Desa Merbabu. Pembudidaya bunga bougainville di Desa Pagar Merbabu 2 diolah menjadi tanaman hias karena kecantikan bunganya. Dan selanjutnya di Deli Serdang, Desa Bangunsari Bangru, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah penghasil tanaman hias yang salah satunya bunga bougainville yang potensialnya di Sumatera Utara. Selanjutnya di Loabahu, Lohabaku, Karangsam. Di Kelurahan Loabahu, Kelurahan Loabaku, dan Kelurahan Karangsam Ulu memiliki jenis tanaman bunga bougainville yang menarik dengan memiliki fungsi pengontrol erosi, pengendali suara, dan pengontrol iklim. Selanjutnya, bagaimana cara pengambilan manfaat dari tanaman bunga kertas? Yang pertama, ketika kita akan menggunakannya sebagai filter udara. Untuk menjadi filter udara dan meningkatkan kualitas udara, bunga bougainville akan menahan debu dan abu yang berterbangan pada tajuk-tajuk tanaman, dan pada akhirnya dapat tercuci pada saat hujan dan atau saat tanaman melakukan gutasi pada malam hari. Kombinasi filter secara fisik oleh tajuk tanaman dan adanya O2 yang dihasilkan dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan polusi bau. Selanjutnya yang kedua, ketika menjadi peredam suara. Bunga bougainville dapat meredam suara dengan cara mengabsorpsi gelombang suara oleh daun, cabang, dan ranting. Selanjutnya, apa aja sih kegunaan tanaman bunga kertas itu? Jadi, tanaman bunga kertas memiliki manfaat yang bermacam. Yang pertama, sebagai penghias tepi jalan. Untuk tanaman hias karena bunganya yang mempunyai beberapa warna. Dan yang kedua, sebagai antioksidan. Ekstrak bunga bougainville dapat dijadikan sebagai antioksidan alami. Dan yang terakhir, sebagai obat herbal. Karena mengandung manfaat yang bermacam, jadi dapat menyembuhkan beberapa penyakit menggunakan obat herbal ekstrak bougainville atau bunga kertas. Selanjutnya, sebagai indikator asam basa, apakah bisa bunga bougainville? Jadi, ekstrak etanol bunga bougainville mengandung senyawa flavonoid yang dapat berfungsi sebagai bioindikator dalam titrasi asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, asam lemah dengan basa lemah, dan asam kuat dengan basa lemah. Dan selanjutnya, apa sih perubahan warna yang terjadi? Jadi, hasil yang diperoleh pada titrasi asam kuat dan basa lemah dengan menggunakan ekstrak bunga bougainville sebagai indikator memberikan perubahan warna dari kuning menjadi titrasi tidak berwarna. Sedangkan untuk pengguna indikator larutan metil oranye terjadi perubahan warna kuning menjadi merah. Dari hasil beberapa titrasi yang dilakukan diperoleh hasil bahwa ekstrak etanol bunga bougainville dapat dijadikan sebagai indikator titrasi asam basa, yaitu sebagai pengganti indikator phenylephthalate pada titrasi asam kuat, basa kuat, dan titrasi asam lemah basa kuat juga dapat digunakan sebagai indikator metil oranye pada titrasi asam kuat basa lemah. Selanjutnya ialah tanaman Hibiscus rosa sinensis L, atau biasa kita kenal dengan kembang sepatu. Kembang sepatu atau yang dikenal juga dengan nama hibiscus adalah bunga tropis yang tumbuh dengan baik di wilayah Indonesia. Tanaman yang memiliki daun berbentuk waru dengan gerigi di tepinya ini bisa tumbuh tinggi hingga 15 kaki. Ada banyak sekali spesies kembang sepatu yang dibudidayakan di Indonesia. Karakteristik bunga sepatu sendiri ialah memiliki bentuk seperti trompet berukuran besar. Kelopaknya terdiri dari benang sari dan juga putih. Meskipun memiliki kelopak yang cantik, bunga ini tidak memiliki aroma yang khas. Beberapa warna kembang sepatu yang populer adalah ungu, kuning, putih, oranye, merah muda, merah, dan biru. Tergantung jenisnya, beberapa bunga kembang sepatu mekar secara musiman, dan beberapa jenis tumbuh sepanjang tahun. Adapun selanjutnya ialah manfaat tanaman kembang sepatu. Adapun beberapa manfaat yang terkandung dalam tanaman kembang sepatu adalah yang pertama, asam ferulik. Asam ferulik pada kembang sepatu berfungsi untuk mengobati diabetes. Kemudian menjadi tanaman herbal, mencegah infeksi saluran kemih, antimikroba, anti jamur, flavonoid yang terkandung dalam bunga ini mampu menginfeksi saluran kemih. Dan selanjutnya, vitamin C dan kalsium mengatasi rambut rontok,
Kandungan vitamin C dan kalsium yang ada pada bunga mampu memperkuat akar rambut, sehingga rambut tampak lebih lebat berkilauan. Pereda demam. Vitamin C pada bunga bekerja untuk melawan virus, sehingga bisa menjadi herbal pereda demam dan pilek. Dan selanjutnya sebagai antiinflamasi. Menjaga kesehatan kulit. Antiinflamasi yang tinggi pada bunga ini mampu mengatasi masalah jerawat di wajah, serta bisa mencegah penuaan dini, sehingga kulit tampak lebih cerah dan awet muda. Selanjutnya sebagai mood booster. Pigmen warna dan bentuk bunga yang cantik membuat setiap warna mata memandang, mampu menghilangkan stres dan suasana hati buruk lainnya. Dan yang terakhir sebagai penambah energi. Mengonsumsi teh, kembang sepatu tidak mampu kekurangan atau stres. Daerah wilayah mana saja sih yang memanfaatkan adanya manfaat-manfaat yang ada di tanaman kembang sepatu tersebut? Jadi yang pertama ada di Cina. Warnanya yang vibran membuat wanita-wanita Cina menggunakan pewarna yang diekstrak dari bunga kembang sepatu untuk riasan. Mereka mewarnai alis dan rambut menggunakan pewarna alami ini. Dan selanjutnya ada di Hawaii. Di Hawaii atau di Tahiti, memakai kembang sepatu di telinga dan sebagai tanda jika mereka lajang dan siap menikah. Namun untuk wanita yang sudah menikah, mereka menyelipkan bunga di telinga sebelah kiri. Selanjutnya, kandungan bermanfaat dari bahan kimia kembang sepatu. Kandungan kimia yang terdapat dalam kembang sepatu diantaranya ialah daun, bunga, dan akar hibiscus mengandung flavonoida. Di samping itu, daunnya juga mengandung saponin dan polifenol. Bunganya mengandung polifenol. Akarnya juga mengandung tanin, saponin, scopoletin, cleomycosin A, dan cleomycosin C. Selanjutnya, apa aja sih kegunaan tanaman kembang sepatu sendiri? Jadi, kegunaan tanaman kembang sepatu itu bermacam-macam. Yang pertama, sebagai obat herbal. Daun hibiscus berkhasiat sebagai obat demam pada anak-anak, obat batuk, dan obat sariawan. Yang kedua, penambah vitalis. Oleh masyarakat Nigeria, daun kembang sepatu digunakan sebagai penambah vitalitas pria. Dan yang terakhir sebagai obat herbal. Ekstrak etanolit bunga tanaman ini juga dilaporkan dapat menurunkan kadar kolesterol total dan serum trigliserida 20-30%, serta meningkatkan level HDL hingga 12% dan menurunkan kadar gula. Ya, apakah bisa tanaman bunga sepatu sebagai indikator asam ataupun basa? Jadi, berdasarkan perubahan warna pada ring pH, memungkinkan bahwa bahan alam, khususnya bunga yang mengandung antosianin, dapat digunakan sebagai indikator titrasi asam basa. Bunga sepatu yang berwarna merah mengandung antosianin. Didapatkan ekstra bunga tersebut digunakan sebagai indikator titrasi asam basa di dalam titrat dan titran yang ditambahkan oleh indikator dari ekstrak bunga dapat memberikan perubahan warna yang jelas untuk menunjukkan titik ekivalen dan memberikan hasil yang setara dengan indikator pembanding phenolphthalein dan metil oranye, indikator sintetis. Selanjutnya, apa sih perubahan warna yang terjadi jika bunga sepatu dijadikan sebagai indikator asam basa? Jadi, ekstrak mahkota bunga sepatu dapat digunakan sebagai indikator titrasi asam ataupun basa. Dan perubahan warna dalam asam berwarna merah dan basa berwarna hijau. Terjadinya perubahan warna karena dalam ekstrak tersebut mengandung antosianin yang dalam strukturnya terdapat kation flavilium membantu anhidrase akibat perubahan pH. Indikator ekstrak mahkota bunga sepatu mempunyai kemiripan dengan indikator metil oranye dan phenolphthalein, sehingga dapat digantikan sebagai pengganti indikator tersebut. Tanaman selanjutnya ialah tanaman Ruellia tuberosa. Tanaman hias taman yang mempunyai nama lokal bunga kencana ungu atau Ruellia. Adapun manfaat bunga kencana ungu sendiri itu berbagai macam, seperti sebagai filter udara.
Adanya tanaman ini dapat membantu mengurangi tingginya tingkatan polusi di perkotaan sebagai pengatur keseimbangan karbon dioksida dan meningkatkan oksigen dalam udara. Yang kedua, ekstrak air. Ekstrak air dari kencana ungu bisa digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus. Dan yang terakhir, ekstrak daun. Ekstrak daun dari kencana ungu dapat menurunkan kadar MDA, usus tikus jantan, galur wistar yang diinduksi indus mestasin. Selanjutnya, daerah mana saja sih yang memanfaatkan adanya manfaat-manfaat yang ada di tanaman kencana ungu? Yang pertama ada di Yogyakarta. Pemanfaatan daun kencana ungu yang diolah menjadi terapi diabetes di daerah Yogyakarta. Dan kedua di Malang. Pengambilan daun ekstrak kencana ungu yang digunakan untuk menurunkan kadar MDA yang dilakukan di laboratorium di daerah Malang. Gimana cara pengambilan manfaat dari tanaman kencana ungu? Jadi, ketika ingin mengambil ekstraknya, dapat diproses dari ekstraksi daun kencana ungu menggunakan metode maserasi. Dikeringkan, kemudian lalu dicampur menggunakan pelarut etanol 96%. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam air lemenya dan dikocok. Setelah itu, didiamkan selama 3 hari, kemudian disaring dan dilakukan penyulingan. Yang kedua, ketika ingin menggunakannya sebagai obat diabetes, dapat dilakukan dengan metode perebusan. Direbus dalam pelarut air, kemudian dikeringkan hingga didapatkan ekstrak yang kering. Next, apa aja sih kegunaan tanaman kencana ungu sendiri? Jadi yang pertama, sebagai penghias tepi jalan. Untuk tanaman hias karena bunganya yang berwarna cerah. Yang kedua, sebagai filter udara. Dapat digunakan untuk membantu mengurangi polusi udara. Yang ketiga, sebagai obat herbal. Dapat digunakan untuk terapi diabetes, dapat digunakan untuk obat seperti mengatasi gatal-gatal, mengobati batuk, mencegah hipertensi, dan melawan kanker. Selanjutnya, apakah bisa bunga kencana ungu sebagai indikator asam ataupun basa? Jadi, bunga kencana ungu bisa digunakan sebagai bahan dasar dalam indikator alami untuk menentukan pH dari sebuah larutan. Perubahan warna apa sih yang terjadi ketika dijadikan sebagai indikator asam ataupun basa? Warna dari ekstraksi awal yang didapatkan yaitu biru kehitaman. Dikatakan asam apabila berubah warna dari biru kehitaman menjadi merah jambu. Berarti itu memiliki pH kurang dari 7. Dikatakan netral apabila tidak terjadi perubahan warna, yang berarti memiliki pH sama dengan 7. Dan dikatakan basa apabila terjadi perubahan warna dari biru kehitaman menjadi biru muda, yang memiliki pH lebih dari 7. Dan selanjutnya, tanaman selanjutnya ialah tanaman Impatiens balasmina atau tanaman hias taman yang mempunyai nama lokal tanaman pacar air. Adapun manfaat tanaman pacar air sendiri ialah beragam, seperti biji pacar air. Biji pacar air memiliki efek farmakologis, dapat sebagai meluruhkan haid dan mengobati kanker saluran pencernaan bagian atas. Selanjutnya, bunga pacar air. Bunga pacar air dapat digunakan sebagai obat untuk mengurangi pembengkakan akibat terpukul, hematoma, bisul, runculus, rematik sendi, gigitan ular tidak berbisa, dan radang kulit atau dermatitis. Dan selanjutnya, daun pacar air. Di antaranya dapat mengobati keputihan, nyeri haid, radang usus buntu kronis, anti radang, tulang patah atau retak, mengurangi radang kulit dan radang kuku. Selanjutnya, daerah mana saja sih yang memanfaatkan adanya manfaat-manfaat yang ada di tanaman pacar air? Jadi, pacar air biasanya dikembangkan atau dimanfaatkan di daerah tertentu, seperti pada daerah Bengkulu. Di Bengkulu, masyarakat menggunakan tanaman pacar air sebagai obat luka potong dan bengkak.
Selanjutnya ada di Cina. Dalam pengobatan Cina, pacar air digunakan untuk mengobati penyakit encok, luka memar, dan beri-beri. Di Bali, pacar air digunakan dalam pembuatan canang. Selanjutnya ada di Filipina. Daun yang dihaluskan dapat digunakan sebagai tapal untuk menyembuhkan bisul. Dan selanjutnya di Malaysia, daun pacar air digunakan sebagai perban untuk kuku yang patah dan robek. Dan yang terakhir di Cina. Di Cina, biji yang digiling digunakan untuk ramuan bagi orang yang bekerja keras seharian. Selanjutnya, apakah bisa daun pacar air digunakan sebagai indikator asam ataupun basa? Jadi, pemanfaatan bunga pada pacar air sebagai indikator asam basa alami belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Padahal, tanaman tersebut banyak mengandung senyawa bioaktif antosianin yang dapat digunakan sebagai indikator asam ataupun basa. Perubahan warna apa sih yang terjadi ketika pacar air digunakan sebagai indikator asam ataupun basa? Jadi, hasil uji kertas indikator asam basa dari ekstrak bunga pacar air dengan penerakuan pelarut alkohol 96% dan lama penyimpanan selama 3 hari menunjukkan warna strawberry red pada larutan asam kuat, rose pada larutan asam lemah, dan olive green pada larutan basa kuat, dan lilac pada larutan basa lemah. Adapun perubahan pada kertas indikator asam basa dengan larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah menunjukkan adanya kandungan antosianin di dalam bunga. Selanjutnya, daftar referensi yang saya buat untuk membuat sebuah presentasi ini dapat kalian lihat pada slide referensi-referensi. Jadi, terdapat banyak banget referensi yang telah saya buat untuk memberi pengetahuan seputar tanaman-tanaman manfaatnya dan pengolahnya bagaimana. Sekian apa yang bisa saya berikan. Jika ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan karena saya juga lagi dalam proses pembelajaran, lagi banyak belajar masih. Jika ada yang salah ataupun kurang, mohon dimaklumi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.